Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman ya bagaimana cara membuat gambar dengan ChatGPT, Artificial Intelligence agar gambarnya itu jelas dan detail ya. Maka kita perlu membuat langkah-langkah sehingga nanti dalam membuat prompt-nya atau perintahnya ini menjadi lebih jelas ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama ini pilih objek utamanya. Jadi kalau kita membuat gambar atau video, maka harus objek utamanya itu harus jelas. Ya, ini contohnya misalnya anak kecil sedang bermain di taman, itu kan objek utamanya. Atau pemandangan laut saat matahari terbenam atau pemandangan di daerah apa namanya desa terpencil misalnya itu ada objek ya. Nah, setelah kita menentukan objeknya, kemudian kita mendeskripsikan secara detail elemen-elemen yang nanti akan menjadi gambar ya. Pertama dari sisi warna. Nah, warna ya. Di sini menyebutkan warna tertentu jika ingin lebih spesifik ya di dalam gambarnya. Misalnya laut biru tua dengan ombak putih yang lembut. Nah, ini kan lebih spesifik warnanya ya. Kemudian kondisi cahaya. Tentukan pencahayaan untuk suasana. Misalnya pencahayaan sore yang hangat, pagi hari yang sejuk, ya siang hari terasa cerah ya. Kemudian juga dimasukkan deskripsi tentang gaya, ya, gaya gambar yang akan diminta, realistik atau bentuknya kartun, ilustrasi atau lainnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga tentang emosi atau suasana, ya. Jadi bagaimana gambar ini bisa memperlihatkan apakah gambar ini sedang menggambarkan sesuatu yang tenang, sesuatu yang membahagiakan atau misterius atau dramatis ya. Ini bisa kita tentukan dalam deskripsi prompt dalam gambar ya. Kemudian tambahkan konteks tempat dan waktu ya. Berikan konteks untuk lokasi atau waktu misalnya seperti hutan tropis, kemudian suasana pagi di desa kecil ya, kemudian di daerah pegunungan atau di pesisir pantai pagi hari. Nah, ini ya. Ini ditambahkan pada deskripsinya. Yang berikutnya, komposisi. Jika ada pengaturan atau susunan khusus, maka dijelaskan perspektifnya. Misalnya dari posisi apa namanya close up misalnya ya, atau pemandangan dari atas. Ini juga bisa disebutkan agar posisi lebih tepat. Fokus utama, misalnya fokus pada apa elemen yang akan ditekankan pada perspektif itu. Misalnya fokus pada wajah anak yang tersenyum. Ya, ini bentuk-bentuk deskripsi prompt yang akan dipakai di dalam ChatGPT atau mungkin sejenisnya ya. Nah, ini contoh prompt yang lengkap ya. Ini contoh prompt yang lengkap yang bisa digunakan di ChatGPT. Nanti akan saya lampirkan di deskripsi ya. Syaratnya Bapak Ibu atau teman-teman, syaratnya subscribe dan komen ya. Misalnya ini ya, seorang anak kecil dengan pakaian berwarna cerah sedang bermain ayunan di taman yang hijau dan cerah. Ini berarti objeknya mana ini? Seorang anak kecil dengan pakaian berwarna cerah sedang bermain ayunan di taman hijau dan cerah. Ini menunjukkan warna ya. Di sekitarnya terdapat daun-daun berwarna merah dan kuning dengan langit biru dan sedikit awan. Ini berarti menunjukkan apa namanya cahaya ya.
Kemudian pencahayaan sore yang hangat ini menunjukkan apa namanya? Berarti di sini termasuk kategori kondisi cahaya ya. Kemudian perspektif close up berarti menunjukkan komposisi, menunjukkan ekspresi bahagia anak tersebut, menunjukkan apa? Menunjukkan eh, berarti di sini tentang kebahagiaan ya tadi ya. Ini yang emosi, emosi atau suasana. Nah, jadi ini urutan-urutannya sehingga ketika kita membuat prompt seperti ini, nanti dari ChatGPT atau sejenisnya itu bisa membuat dengan atau sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ada tambahan tipsnya ya. Panjang prompt itu usahakan tetap singkat tetapi detail. Hindari deskripsi yang terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang otomatis mikirnya terlalu panjang ya. Tapi kalau singkat tetapi detail. Hindari kata-kata ambigu. Gunakan kata-kata yang jelas dan tidak membingungkan. Nah, artificial intelligence. Periksa hasil dan sesuaikan. Jika gambar belum selesai, kita bisa mencobanya ya. Ini saya contohkan di sini ya. Dengan prompt tadi, ini ternyata gambarnya seperti ini nih ya. Gambarnya seorang anak di ayunan dengan suasana yang gembira ya, ekspresinya bahagia, dikelilingi oleh bunga-bunga, kemudian sedang bermain ayunan. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nanti dari ChatGPT akan membuat gambar seperti ini. Kemudian ada prompt yang saya buat lagi ini, menyesuaikan dengan ini, cuma gambarnya ya, bukan anak tapi pemandangan ya. Promptnya seperti ini, sebuah pemandangan yang indah di daerah pedesaan, di suasana pagi yang cerah dengan tanaman padi yang menghijau, dengan latar belakang pegunungan yang indah dan menenangkan hati, perspektif pemandangan dari samping dan bergaya realistik. Ini bentuknya seperti ini. Setelah di apa namanya diperintahkan bentuknya seperti ini. Coba kita ini kira-kira kalau misalnya kurang sesuai, coba kita buat lagi di bawahnya ya. Misalnya ini saya buat lagi di sini. Hanya sedikit saya ubah sebuah pemandangan yang indah di daerah pedesaan di suasana sore misalnya. Suasana sore yang tenang misalnya ya. Yang tenang. Sore yang tenang. Sore ini kecil ya. Saya sore. Dengan tanaman padi yang mulai menguning misalnya ya, menguning. Dengan latar belakang pegunungan yang indah dan menenangkan, perspektif samping bergaya realistik. Coba ya ini dari sini nanti saya klik coba bentuknya seperti apa. Ini sedang membuat gambarnya ChatGPT dengan prompt yang sedikit saya ubah ya. Coba gambarnya seperti apa. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Dengan sedikit sentuhan kata yang berbeda, maka akan si AI ini juga akan membuat sesuatu yang berbeda ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti untuk promptnya saya lampirkan di belakang ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.